Hadis ke-26. Setiap persendian ada sedekahnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulaman minan nas alaihi sadaqatu kullu yaumin tatalluhu fihi samsu ta'dillu bainas naini sadaqatun wa tu'inu rajulun fi dabbatihi fatahmilu 'alaiha aw tarfahu lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bi kulli khutwati tamshiha ila sholati sadaqatu wa tumitul adha anis tariqi sadaqah wa rawal Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap persendian dari manusia itu ada sedekahnya. Pada setiap hari yang matahari terbit padanya, berbuat adil antara dua orang adalah sedekah. Menolong seseorang dalam urusan kendaraannya, membantunya agar bisa menaiki kendaraannya, atau engkau angkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya, itu juga sedekah. Sebuah ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang kamu ayunkan menuju tempat sholat adalah sedekah, dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa setiap anggota tubuh manusia memiliki kewajiban untuk bersedekah setiap hari melalui berbagai amal kebaikan, berbuat adil, menolong orang lain, berkata baik, melangkah menuju tempat sholat, dan menyingkirkan kegangguan dari jalan termasuk bentuk sedekah yang bernilai pahala. Hadis ini menunjukkan bahwa kesempatan untuk bersedekah terbuka bagi setiap muslim melalui perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari, meskipun tanpa mengeluarkan harta. Hadis ke-27, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wa itmu mahalaka fi nafsik wa karihta an yataliha alaihin nas. Rawal Muslim. Wa Biqata bin Ma'badi radhiyallahu anhu qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala jinta tas'alu anil birra qultu na'am qala astafti qalbaka birru ma idmala an ilaihi nafsi wa adma'anna ilaihi qalbu wal ismu mahaka fi nafsi wa taradda fi sadaqri wa in aftakan nas wa aftak des Hasan rawal fi mustanad Imam Ahmad bin Hanbal wa Darmi bil isnadi hasan. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Kejelekan dosa itu adalah sesuatu yang meresahkan jiwamu dan engkau benci apabila manusia mengetahuinya. Dari Wabisha bin Ma'bad radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan. Ya, aku menjawab, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu, karena kebaikan itu adalah sesuatu yang membuat jiwa dan hati merasa tenang, sedangkan kejelekan itu adalah sesuatu yang meresahkan jiwa dan membimbangkan dada. Meskipun manusia telah berulang kali memberi fatwa kepadamu. Hadis riwayat ini hasan. Kami meriwayatkannya dari musnad dua imam, yaitu Ahmad dan Hanbal bin Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Hadis ini mengajarkan bahwa kebaikan sejati tercermin dalam
adalah dalam akhlak yang baik terhadap Allah dan sesama manusia. Sementara itu, dosa adalah sesuatu yang menimbulkan kegelisahan dalam hati dan membuat seseorang tidak nyaman jika perbuatannya diketahui orang lain. Hadis ini juga mengajarkan agar seseorang muslim memiliki hati yang bersih dan peka, sehingga dapat membedakan antara kebaikan yang menenangkan jiwa dan keburukan yang menimbulkan keraguan serta kegelisahan yang ada pada hati dan jiwa kita. Hadis ke-28, mendengar dan taat kepada penguasa. An Abi Naji Arid Badi bin Syariyah radhiyallahu anhu qala fa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wa zillat minha qulub wa jarafat minha uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu mu'addah fa'awsina qala awsinukum bitaqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ati wa in tamara alaikum abadu habasi fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafa katsiran fa alaikum bisunnati fa sunnatil khulafa'i rasyidi mahdiyan adu alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatani umur fa inna kullah bid'ata dalalatu wal Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Dari Abu Naji Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada kami dengan sebuah nasihat yang menyebabkan hati bergetar dan air mata berlinang. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat orang yang akan berpisah, maka berilah kami wasiat. Beliau bersabda, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengarkan dan taat kepada penguasa meskipun kalian diperintahkan oleh seorang budak Habasyi, dan sesungguhnya siapa di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku, niscaya ia akan nasihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian, dan hati-hatilah kalian dari perkara yang diada-adakan karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Tirmizi, dan dia berkata bahwa hadis ini hasan sahih. Hadis ke-28 ini mengajarkan agar seorang muslim selalu bertakwa kepada Allah, menaati pemimpin dalam perkara yang baik serta berpegang teguh pada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah-sunnah khulafur rasyidin. Hadis ini juga memperingatkan umat Islam agar berhati-hati terhadap perkara-perkara baru dalam agama yang tidak memiliki dasar syariat. Dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, seorang Muslim akan terhindar dari perpecahan dan kesesatan. Hadis ke-29, pintu-pintu kebaikan. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amali yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni anin nar. Qala laqad sa'altani an azim wa innahu la yasiru ala man ya Rasulullah ta'budallahi wa la tusyriku bihi syai'ah wa tuqimus salat wa tutuz zakat wa tasawmu ramadan wa tahajjul bait. Thumma qala ala aduluka ala abawabi khairi saumu jannah
Wasadaqatu tuqfi'u khatiyata kama yudafi'u ma'an nar. Wasalatu rajuli fi jawfi lail qala thumma tala tatalazafa junubuhum an madaji hatta balagha ya'maluna thumma qala alla ukhbiruka bi ra'si umri kullahi wa amur bihi wazir wati sanami. Qultu bala ya Rasulullah. Qala rasul amri islam wa amuduhu salat wazir watu sanami ji'atu. Summa qala ala ukhbiruka bimalaki dalika kullahi. Qultu bala ya nabi ya nabi Allah. Fa akhadha bilisani wa qala kuffa alaika hadza. Fa qultu ya nabi Allah wa inna lamu akhaduna bima natakallamu bi. Fa qala taqillat ummuka ya Mu'adz wa hal yukabbun nas fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu sinatihim. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsu hasan sahih. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahukanlah kepadaku amalan yang dapat memasukkanku ke dalam syurga dan menjauhkanku dari neraka. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar, namun sungguh hal tersebut sangatlah mudah dikerjakan bagi yang dimudahkan Allah, yaitu engkau hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Puasa itu adalah tameng, sedekah itu menghapuskan kesalahan seperti air memadamkan api, dan sholatnya seseorang pada tengah malam lalu beliau membaca lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Quran Surah As-Sajdah 16 sampai pada firman-Nya yang telah mereka kerjakan. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda, maka engkau aku beritahu pokok urusan agama ini, tiangnya dan puncak tertingginya. Aku mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncak tertingginya adalah jihad. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, maka aku beritahu tentang sesuatu yang bisa menguatkan semua itu. Aku menjawab, tentu wahai Nabi Allah. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memegang lisannya, lidahnya, dan bersabda, tahanlah, jagalah ini. Aku bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa disebabkan apa yang kita ucapkan ini? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alangkah sedihnya ibumu kehilanganmu, wahai Mu'adz. Bukankah manusia itu dilemparkan ke dalam neraka dengan wajah tersungkur, tidak lain disebabkan hasil panen apa yang mereka peroleh dari lisan-lisan mereka. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata bahwa hadis ini hasan wa sahih. Hadis ini mengajarkan tentang amalan-amalan yang dapat mengantarkan seseorang ke surga dan menjauhkannya dari neraka. Rasulullah menjelaskan pentingnya tauhid, salat, zakat, puasa Ramadan, dan haji sebagai dasar agama. Beliau juga menerangkan pintu-pintu kebaikan seperti puasa, sedekah, dan sholat malam. Untuk hadis ini menekankan pentingnya menjaga lisan, karena banyak manusia terjerumus ke dalam dosa dan azab akibat ucapan yang tidak dijaga.
Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya memperbanyak amal soleh dan berhati-hati dalam berbicara. Hadis ke-30. Allah telah menetapkan kewajiban-kewajiban. An Abi Ta'labah Husaini Zurtumi bin Nasiri radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha farada faraida fala tudayyuha fahadahu duhdah fala ta'taduha faharama asya'a fala tantahikuha wasakata an asya'a rahmatan lakum khairan nisyani fala tabahatu anha rawal Daruqutni wa khairu. Dari Abu Tas'ala Al-Husain Jursum bin Nasir radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan berbagai kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakan kewajiban itu. Dia telah menetapkan batasan-batasan hukum, maka janganlah kalian melampauinya. Dia telah mengharamkan beberapa hal, maka janganlah kalian melanggarnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mendiamkan beberapa perkara sebagai bentuk rahmat kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa, maka janganlah kalian membahasnya, mencari-cari hukumnya. Hadis riwayat Ad-Darqutni dan lain. Hadis ini mengajarkan bahwa Allah telah menetapkan kewajiban yang harus dilaksanakan, batas-batasan yang tidak boleh dilanggar, dan perkara-perkara yang haram yang wajib dijauhi. Selain itu, ada beberapa perkara yang tidak dijelaskan hukumnya secara rinci sebagai bentuk rahmat dan kemudahan bagi manusia. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya fokus menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, serta tidak berlebihan dalam mencari-cari hal yang tidak diperlukan dalam agama ini.